Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, serta rekan-rekan guru TK Pertiwi Somagede yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di TK Pertiwi Somagede dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami sebelum kami menyampaikan, mohon izin di sini saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sendiri ya dari SPDAU dari TK Pertiwi Somagede, CGP angkatan 11 kelas 11 028 Jawa Tengah. Salam dan bahagia. Selamat datang Bapak Ibu hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum dilanjutkan, saya akan berpantun dulu. Jika mendung, turunlah hujan. Hujan turun, bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu di ruang ini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menyampaikan budaya positif yang ada di TK Pertiwi Somagede. Apa itu budaya positif? Latar belakang budaya positif. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangkan. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik di sekolah yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik murid, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Untuk murid tersendiri, budaya positif pada murid adalah bertujuan supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Apa manfaat budaya positif? Di sini ada beberapa 6 manfaatnya. Yang pertama yaitu terciptanya pendidik yang merdeka, terciptanya anak didik yang merdeka, meningkatnya pengetahuan pendidik lebih mudah dalam menilai, adanya ide-ide dan persepsi yang beragam. Yang terakhir, terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Ya, di sini dituntut nih seorang pendidik juga untuk selalu merdeka. Merdeka di sini itu menyalurkan inspirasi atau kreativitas itu bebas. Yang kedua, terciptanya anak didik yang merdeka. Jadi anak belajar itu tergantung minat dan bakat anak tersebut nih. Jadi kalau dulu itu anak itu sebagai objek nih, hanya sebagai objek. Jadi pembelajaran itu berpusat pada anak nih. Kalau dulu berpusat pada guru, kalau sekarang itu berpusat pada
anak. Jadi anak itu pembelajaran di sekolah atau di TK itu kita siapkan beberapa permainan atau pembelajaran, nanti anak yang akan menentukan apa yang akan dilaksanakan. Konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 7, ya, ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah juga merupakan sebuah upaya pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif dalam kehidupan yang akan datang. Ya, di sini budaya positif itu dapat untuk kita juga sebagai sekolah itu menyediakan atau menyiapkan lingkungan yang positif, yang ramah lingkungan, ramah anak agar anak-anak juga nyaman di sekolah tercipta, agar mereka tercipta dengan mereka mandiri, kemandirian dan bertanggung jawab. Nah, di sini untuk pembelajaran dengan paradigma lama, tadi sudah saya sampaikan. Untuk paradigma lama, pembelajarannya itu sistem pembelajarannya itu pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menemukan makna belajarnya sendiri. Jadi kalau dulu itu masih berusaha pada guru, jadi guru hanya ceramah, anak-anak diem mendengarkan, apa itu yang didengarkan nggak tahu, kadang apa karena dia takut, jadi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang untuk pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pembelajaran yang sekarang sudah merdeka, itu guru malah lebih anak itu lebih aktif mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya. Jadi kalau sekarang itu anak lebih dapat memilih, misalnya mengemukakan pendapat, bertanya, rasa ingin tahunya itu lebih besar. Kalau dulu karena saya itu dari 2003 saya di TK itu sangat beda. Kalau dulu anaknya diam, bu gurunya itu sambil duduk di sini, anaknya itu sudah anteng, tapi nggak tahu itu pembelajarannya itu sampai atau tidak tujuan pembelajarannya. Tapi kalau sekarang anaknya itu lebih aktif untuk bertanya, jadi berbeda antara pembelajaran yang lama dengan yang baru. Di sini anaknya tentunya lebih berani, mandiri. Selanjutnya di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan yang mewujudkan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 elemen. Ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Di sini beriman dan bertakwa, karakter anak, membentuk karakter anak yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini tentunya membentuk karakter anak itu sangatlah sebagai pondasi karena kita di TK di benar-benar di awal jadi kita terapkan disiplin positif, yaitu menjadi anak yang berkarakter. Nah di sini di TK juga sudah diterapkan dengan diadakan pembiasaan untuk membaca Iqra di setiap pagi. Terus setiap hari Jumat kita melaksanakan praktek sholat. Terus budayakan salam 5S. Di situ juga sudah termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu tadi sopan santun. 5S. 5S itu apa ya? Senyum. Seketika anak itu datang kita biasakan untuk tersenyum. Terus setelah itu menyapa, salam, sapa. Yang selanjutnya sopan dan santun, itu 5S. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Tentunya mandiri di sini anak-anak itu alhamdulillah hanya 1 minggu anak-anak itu didampingi oleh Bapak Ibu wali murid. Nah setelah itu alhamdulillah anak-anak sudah mandiri, sudah mau ditinggal oleh ibunya, dan juga di dalam kelas juga anak-anak juga sudah mandiri. Apapun hasilnya kita apresiasikan jadi akan menumbuhkan atau meningkatkan daya percaya diri anak kalau oh iya Bu Guru bagus banget, iya hasilnya apapun hasilnya insya Allah akan kami berikan apresiasi. Apabila ada yang masih perlu bimbingan, insya Allah akan kami dampingi. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini tentunya karena anak-anak bergotong royong kita tanamkan ketika anak-anak itu belajar atau bermain kelompok. Belajar atau bermain kelompok, nanti di situ anak-anak akan tumbuh rasa kebersamaan, gotong royong tentunya jadi saling membantu. Kamu ada yang tidak bisa, ada yang misalnya puzzle-nya di sini ada teman yang membantu. Itu juga karakter atau profil pelajar Pancasila untuk dalam kegiatan bergotong royong. Bernalar kritis. Di sini bernalar kritis itu anak-anak akan sering rasa ingin tahunya itu sangat besar jadi apapun atau bernalar kritis di sini bisa menyelesaikan masalah jadi diberi apa misalnya bu gurunya memberikan apa, nah anak itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Coba sekarang bu guru punya ini, nah bagaimana ya caranya ya, nah itu juga untuk bernalar kritis. Yang keenam yaitu kreatif. Nah, anak juga dituntut untuk kreatif. Selain anak juga, bu gurunya juga dituntut untuk kreatif untuk memberikan pembelajaran yang inovatif tentunya. Dan alhamdulillah untuk TK Pertiwi Semagede itu bu gurunya muda-muda saya sendiri yang tua senior di sini. Yang selanjutnya ya monggo. Di sini ada, nah nanti Bapak Ibu di sini akan mengikuti gerakan P5. P5 tadi yang sudah disampaikan nanti kita bareng-bareng seperti apa ya P5 itu tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri, gotong royong, terus bernalar kritis dan kreatif. Ada gerakannya Bapak Ibu. Mari kita ikuti gerakannya. Kita berdiri sambil olahraga pagi. Monggo. Putra putrinya juga bisa ikut. Gerakannya simple, bisa insya Allah bisa diikuti. Ya.
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terakhir, Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Videonya ke kanan. Satu kali lagi, Gin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah dan Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu diundang orang ngerti lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, selanjutnya ya kami persilakan. Selanjutnya kami akan menyampaikan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasanya kita kenal profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya yaitu disiplin. Apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam hati, dari dalam diri seseorang. Jadi bukan ekstrinsik atau dari luar. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan
seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Okay. Jadi kalau sekarang itu disiplin lebih cenderung ke patuh. Okay. Nah, padahal itu motivasi yang terbangun dari motivasi intrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, sebagai guru di sini harus bisa menciptakan atau menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri itu diberikan sedini mungkin. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara pendidik dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya kami menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini manusia itu membutuhkan, misalnya manusia itu butuh rumah. Yang kedua juga manusia itu butuh sehat. Yang ketiga manusia juga butuh makan dan minum untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini misalnya untuk berteman dengan orang lain, manusia itu juga butuh kasih sayang dari orang-orang terdekat dan juga rasa diterima. Untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini misalnya penguasaan dalam hal harga diri atau meraih prestasi, harga diri dan meraih prestasi. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu manusia butuh kebebasan. Misalnya kebutuhan untuk menentukan pilihan. Jadi manusia juga dalam memilih atau menentukan pilihan juga butuh kebebasan. Yang kelima yaitu manusia butuh kesenangan. Jadi tidak hanya kebebasan, juga kesenangan di sini dalam hal tertentu, menentukan pilihan. Misalnya bermain dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini tentunya motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya untuk menghindari hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin, tapi karena ia akan mendapatkan imbalan dari
aku nggak berbuat seperti itu, pasti nanti dari sama bu guru dikasih sesuatu. Nah itu nggih, jadi yang akan mendapatkan imbalan atau motivasinya itu jadi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga dari motivasi dari ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini ya, murid melakukan disiplin tapi karena diri sendiri, bukan karena menghindari hukuman. Aku ngerorat nurut maring bu guru kok aku dihukum. Nah itu nih dari ekstrinsik, tidak dari dalam diri anak tersebut. Nah yang kedua, aku kepengen oleh imbalan, berarti aku kudu kepribe. Nah itu, nah ini yang terakhir, yang dari motivasi intrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, disiplin tapi gagal di sini karena apa? Motivasi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, karena dengan hukuman. Yang kedua penghargaan, tentunya karena hukuman itu akan anak tersebut juga akan merasa trauma, jadi akan menyakitkan bagi anak, tidak nyaman bagi anak. Murid akan merasa takut, dan anak itu akan merasa terpaksa, dipaksa oleh gurunya misalnya, atau orang tua atau orang lain. Murid menyembunyikan kesalahannya, karena takut dihukum, jadi anak-anak itu tidak mau berterus terang atau menyampaikan. Yang selanjutnya murid menjadi yang selanjutnya untuk penghargaan, untuk penghargaan karena motivasi diberikan penghargaan itu tidak efektif. Jadi anak itu akan mengerjakan sesuatu tapi kalau diberi penghargaan, itu juga akan merusak hubungan. Kalau ada anak yang mendapatkan penghargaan dari guru, salah satu guru, nanti yang lainnya akan merasa berkecil hati, dan itu akan merusak hubungan antara guru dan murid, antara murid dengan murid. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Lah kayak wis apik banget. Nah, makanya dari itu kita itu menanamkan semua anak itu sama, tidak membeda-bedakan. Guru itu tidak membeda-bedakan. Apapun hasilnya akan kita beri apresiasi, Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, untuk kurikulum Merdeka saat ini, makanya untuk kelas 1 atau kelas bawah itu tidak ada ranking, malah sudah paling peringkat, jadi sama saja peringkat dengan ranking, tapi lebih untuk peringkat itu lebih umum. Kalau ranking kadang aku ranking siji, nah nanti yang lainnya seperti apa itu akan merusak atau beban bagi anak. Yang selanjutnya merampas hak berharga, menghargai seorang, menghargai pendapat. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas diri, identitas sukses. Nah tadi yang identitas gagal, sekarang identitas yang sukses. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu memberikan konsekuensi, yang kedua yaitu restitusi. Apa itu konsekuensinya apa? Nah, yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau kita memberikan respon atau rangsangan kepada anak. Yang keempat murid mematuhi peraturan. Selanjutnya untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain.
Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Di sini kemarin sudah dipraktekkan untuk kegiatan restitusinya, yaitu kemarin sudah untuk contoh sampel dari kegiatan di TK itu Ananda Arfan dan Ananda Rere. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini itu restitusi, bukan hukuman. Tapi kita tanyakan kenapa dan bagaimana itu terkait dengan restitusi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Apa perbedaannya di sini? Contoh kasus anak yang tidak mau membereskan kembali mainannya. Kalau Bu Guru sebagai penghukum di sini, guru akan menghukum anak tersebut dengan tidak diberikan waktu untuk istirahat. Nah, itu guru sebagai penghukum. Jadi guru marah dan murid tentunya akan merasa takut. Iya, betul. Di sini karena guru marah. Nah itu ciri-ciri guru sebagai penghukum. Nah, selanjutnya untuk guru sebagai menyampaikan konsekuensinya, Jadi kalau anak sudah melakukan kesalahan, nah guru memberikan konsekuensi untuk paling kita disuruh, guru itu menyuruh anaknya untuk membereskan kembali permainannya, Guru tegas dan menghormati peraturannya karena itu merupakan keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas. Selanjutnya restitusi. Di sini guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya tersebut. Misalnya anak tidak mau membereskan kembali permainannya. Di sini guru menanyakan kenapa kamu tidak mau membereskan. Nah, tentu anak itu akan merasa iya ya, ini kan merupakan tanggung jawab saya. Nah, di situ anak merasa akan sadar. Oh iya ya, kemarin kan sudah diajarkan sama Bu Guru kalau kita setelah bermain kita juga harus membereskan kembali. Nah, guru di sini terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lain. Di sini ada tiga segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Halo Mas Arfan. Halo Ya, tadi Isma dan Raka bilang ke Bunia kalau Mas Arfan tidak mau membantu membereskan kembali permainannya. Apa betul begitu Mas Arfan? Iya, betul Bu. Ya, kenapa kamu melakukan itu Mas Arfan? Karena saya sudah capek, jadi saya tidak mau membereskan permainannya. Iya, Mas Arfan tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama? Iya Bu, saya tahu. Iya, apabila selesai bermain, kita harus membereskan dan mengembalikan
bersama. Nah, Mas Arfan, kamu melakukan tindakan tersebut pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa ya Mas Arfan? Capek dan malas untuk membereskan mainannya kembali. Ya. Tahu tidak, perbuatan Mas Arfan merupakan tindakan yang salah dan keliru. Tahu apa tidak? Tahu, Bu. Oh iya, berarti Mas Arfan sudah melanggar kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Saya sudah melanggarnya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya tidak mau membereskan mainannya kembali. Menurut Mas Arfan, membereskan kembali permainannya itu penting tidak? Penting, Bu Guru, nanti kelasnya jadi rapi. Iya, pinter. Oke, kalau Mas Arfan sudah tahu itu penting, tindakan apa yang akan Mas Arfan lakukan ke depannya? Jadi saya akan meminta maaf Bu Guru, Bisma dan Rahma. Dan janji akan tidak mengulanginya lagi. Iya, baik. Karena Mas Arfan sudah menyadari kesalahannya dan sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Bu Guru maafkan. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Selanjutnya yaitu tentang menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi sebagai guru itu ya, karena wajar di manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kita saling mengingatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang salah ya. Menanyakan kan dari tindakan yang salah bukan berarti salah nih. Di sini kamu pasti punya alasan ya. Sebagai guru itu menanyakan kenapa sih alasannya kamu tidak merapikan permainannya, kenapa sih kamu nangis tadi, kenapa sih kamu tidak membuang sampah. Nah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, selanjutnya ya kita SBK dulu. Ya, sudah sampai ke segitiga restitusi. Ya, tadi ada yang belum ikut ice breaking. Mari kita ice breaking dulu agar tidak capek duduk terus. Nah, monggo ibu-ibu cengkarengin. Oke, ada di depan. Panjangnya anak ketitik.
Silahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita masuki keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu suatu peraturan yang dilaksanakan atau dibuat bersama antara guru, wali murid, dan juga anak. Nah, di sini keyakinan kelas contohnya itu ada gambar. Nah, yang pertama yaitu budaya antri, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga anak sedang bermain, setelah itu dibereskan kembali. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda itu, Selanjutnya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, di sini apa perbedaannya di peraturan? Nah, di situ area wajib menggunakan masker. Pada kemarin ada pandemi, Nah, di situ keyakinannya apa sih? Nah, ada peraturan area wajib menggunakan masker. Nah, di sini keyakinannya yaitu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Keyakinan kelas di TK Pertiwi Sawah Gede, yang pertama budaya 5S, yang kedua budaya antri, yang ketiga menjaga kebersihan kelas, yang keempat saling menghormati dan menyayangi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bagaimana? Yang pertama langkah-langkahnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat, karena apalagi di TK dengan anak-anak TK tentunya kalau keyakinan kelasnya terlalu banyak nanti juga akan malahan tidak terlaksana. Jadi sedikit dan mudah diingat. Yang selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Disebutkan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ya, betul. Di situ dalam pembentukan keyakinan kelas itu juga melibatkan semua dari guru, wali murid, dan juga murid itu tersendiri. Kalau kita biasanya hanya guru dan murid, tapi hari ini kita sampaikan, jadi kita juga ikut membentuk keyakinan kelas di TK Pertiwi Sawah Gede. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, di sini guru sebagai penghukum, 5 posisi kontrol penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Tentunya
dari 5 posisi kontrol. Di sini ada masing-masing apa itu sebagai penghukum. Posisi kontrol di sini sebagai penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, hukuman verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seseorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulang kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif. Di sini apabila kontrol atau posisi kontrol sebagai penghukum, nanti anak tersebut akan merasa trauma, merasa takut berkelanjutan. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, dari 5 posisi kontrol di sini yang paling bagus, yang paling baik dilaksanakan oleh guru yaitu guru sebagai manajer. Ya, di sini guru akan mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, di sini ada konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sudah mempelajarinya dari mulai 13 Juni. Nah, di sini tentunya apa itu konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Proses memanusiakan, jadi intinya itu memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Orang tua atau guru sebagai suri teladan. Kita sebagai orang tua atau guru kita harus memberikan teladan, contoh yang baik untuk anak didiknya. Yang kedua, ingmat dia mangun karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tuturi Handayani yang di belakangnya memberikan semangat kepada putra-putrinya. Selanjutnya, asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu yang pertama asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Nah, alhamdulillah, akhirnya sudah selesai pemaparan kami atau diseminasi
edukasi budaya positif gitu dan perkembangannya gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu pemaparan dari kami, mungkin dari Bapak Ibu, wali murid atau Bu Guru, ada yang mau ditanyakan atau ada yang akan memberikan pesan atau tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan, boleh. Karena tadi sudah disampaikan keyakinan kelas itu melibatkan semua keluarga besar di TK Pertiwi Sawah Gede. Jadi monggo apabila kami dalam membuat keyakinan kelas itu masih kurang, boleh ditambahkan. Silakan untuk yang pertama mungkin ada pertanyaan. Dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari PowerPoint yang telah disampaikan oleh Ibu Nia Deniati, dalam PowerPoint tersebut terdapat pembelajaran dengan paradigma baru, yang dimana di dalamnya ada pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi itu apa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ratna atas pertanyaannya. Bagus sekali, gitu. Apa sih tadi sudah saya sampaikan, pembelajaran terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu apa? Nah, gitu. Terdiferensiasi itu pembelajaran, gitu. Pembelajaran yang relevan atau yang nyata, gitu. Atau yang menantang juga, gitu, bagi anak. Jadi anak itu tidak monoton itu saja. Nah, itu merupakan pembelajaran terdiferensiasi, gitu. Jadi relevan juga sesuai dengan minat, gitu. Sesuai dengan tumbuh kembang anak. Itu maksudnya dengan pembelajaran terdiferensiasi. Susah, gitu. Iya, itu mungkin seperti itu Bu Ratna. Mungkin kalau kurang jelas nanti kita lanjutkan di komunitas belajar selanjutnya. Monggo untuk yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan budaya positif. Monggo Ibu dari wali murid mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo. Atau tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, malah saya yang akan bertanya. Boleh ya? Iya. Tadi saya sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas, keyakinan kelas, di TK itu ada semacam keyakinan kelas yang sudah dibentuk dengan anak-anak, tentunya biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Nah, di sini apa sih? Apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Peraturan dan keyakinan kelas itu apa perbedaannya? Ya, monggo mungkin ada yang mau menjawab, nggak apa-apa, salah tidak apa-apa, biar kita itu hidup. Ya, tadi banyak sekali kata-kata yang menurut saya ada restitusi, itu restitusi apa ya?
saya juga masih tahap belajar nih, karena saya juga baru mengenal, mungkin kami guru-guru di sini juga baru mengenal apa itu restitusi, pembelajaran terdiferensiasi, terus keyakinan kelas. Saya juga baru mengalami. Jadi saya mengikuti guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya nih. Cuma yaitu setiap hari itu banyak sekali apa ya? Karena memang bergerak nih. Memang tujuannya itu bergerak, menggerakkan nih. Jadi kudu gerak terus. Nah, nih. Monggo apa ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas nih? Itu apa perbedaannya? Nih, siapa yang bisa menjawab? Oke. Terima kasih buat waktunya ini. Kalau menurut pengertian saya pribadi, Ibu, setelah mendengar itu dari Bunia, kalau peraturan itu ada sesuatu dari luar atau eksternal, artinya suatu aturan atau yang dipaksakan untuk murid untuk mentaati. Kalau yang satunya, kalau untuk keyakinan itu datang dari diri sendiri, kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari luar, contohnya dari guru. Gitu. Kayak gini, kalau kita habis main, keyakinan dari diri sendiri, keinginan sendiri untuk membereskan, membuang sampah pada tempatnya, karena tahu kalau nggak buang sampah di tempatnya nanti kotor. Terus kita di kelas harus jangan rame dan bertengkar dengan temannya. Mungkin punya alasan sendiri biar ruangannya menjadi tenang dan teman-temannya juga, karena seperti kurang lebihnya seperti itu, guru. Mohon maaf kalau ada kurang ini. Terima kasih ya, jawabannya sudah mendekati, sudah betul ya. Kalau aturan atau peraturan itu lebih ke betul ya. Jadi anak itu akan melakukan karena dia itu takut dihukum. Nah, karena takut dihukum. Beda lagi kalau keyakinan kelas itu betul sekali tadi sudah disampaikan, karena kita sudah memiliki kesepakatan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, itulah merupakan keyakinan kelas. Biasanya kita tanya, nah bagaimana agar ruangan atau kelas kita itu menjadi bersih? Nah, itu nanti anak-anak dengan sendirinya akan menjawab, oh iya Bu Guru, kita buang sampah. Kalau kita habis makan bekal, nanti kita bereskan kembali, kita buang sampahnya. Terus kalau kita setelah kita bermain, nah bagaimana tanggung jawab sebagai murid? Nah, kita lakukan supaya kelas kita nanti bagaimana ya? Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, itu terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan budaya, budaya positif, pemahaman dan pengalaman, dan juga penerapan budaya positif di TK. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan karena sudah siang, kami cukupkan sekian. Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan di komunitas belajar selanjutnya. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.